Tidak perlu kaget, tidak perlu takut. Selamat datang di Persetan, pembacaan cerita setan. Setan dadi cuan, demit dadi duit, kunti dadi komoditi. Nah, kembali lagi dengan saya Sofyan yang akan menemani kesepian kalian yang seram dengan cerita-cerita yang semoga jauh lebih menyeramkan. Bisa dari saya, bisa juga dari kalian. Jadi kalian boleh mengirim atau komentar cerita seram kalian kepada kami. Tiada kesan tanpa kehadiran kalian. Nah, halo Sobat Persetan. Lama sekali kita tidak bersua. Di episode kali ini saya sekaligus ingin mengabarkan jika ini adalah episode terakhir untuk season pertama. Karena menyambut bulan Ramadan, setannya istirahat. Persetan juga ikut istirahat. Terima kasih untuk semua pendengar setia Persetan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi. Nah, di episode terakhir ini kami akan membacakan suatu cerita seram yang ditulis oleh sedulur kita Mas Haryo Triaji. Tentang sebuah tembok rumah yang memotong maka menjadi dua. Tentu menyeramkan. Rasanya begitu damai ketika mendengar tetangga melantunkan doa Bapa Kami untuk doa malam secara rutin. Ya, awalnya saya mengira begitu sampai sebuah percakapan pendek membuat pikiran saya tidak karuan. Keluarga Bapak Wahyu ini hebat sekali. Setiap malam selalu rutin doa malam. Saya nggak tertib doa Bapak Kami, jadi malu sama tetangga baru. Loh, saya kira keluarga Pak David yang tiap malam doa malam di teras belakang. Saya yang bernama Wahyu, bukan nama sebenarnya, dan Pak David ini tetangga saya. Belum ada 2 minggu saya masuk ke kontrakan. Persis di sebelah kontrakan Pak David. Teras belakang rumah kami berbagi satu tembok. Jadi jika salah satu melakukan aktivitas di teras belakang, yang satu bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Setelah 2 kalimat di atas, saya dan Pak David terdiam beberapa saat. Pak David memberi kode kepada saya untuk lebih mendekat. Dia bilang, "Pak, jangan bercanda. Saya kira Pak Wahyu dan keluarga yang rutin doa malam. Saya dengar dengan jelas loh Pak, doa Bapak Kami." Justru saya bingung dan agak cemas sekarang Pak. Saya kira Pak David dan istri yang rutin doa malam. Saya sama istri sudah mau ikut bergabung. Hitung-hitung jadi agak lebih sering doa Bapak Kami. Maklum kami bukan keluarga Katolik yang taat-taat banget Pak. Keluarga saya dan Pak David sama-sama belum dikaruniai anak saat itu. Sekarang 3 tahun kemudian, puji Tuhan saya dikaruniai 1 anak laki-laki. Sementara itu Pak David pulang ke pulau seberang dan nomor HP-nya sudah tidak bisa dikontak setelah kebenaran itu terkuak. Rumah kontrakan saya dan Pak David terletak di sebuah kampung yang agak homogen di provinsi ini. Lebih banyak minoritas di sini, meski begitu kampung kami belum juga mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Ya, kami cuma bisa maklum dan memilih beribadah di gereja yang sudah terkenal di sini, tidak jauh dari kampung. Nah, setelah percakapan singkat itu, Pak David memanggil istrinya. Mereka berdua mengajak saya untuk melihat
teras rumah belakang yang saya tempati. Sejak Pak Wahyu masuk di sini, setiap malam loh, saya dengar suara doa bersama. Saya kira bapak sama istri doa malam rutin, kata Pak David. Yang entah kenapa melirihkan suaranya seakan-akan takut tetangga lain mendengar percakapan kami. Saya cuma diam saja. Istri saya yang menguping membikinkan teh menjatuhkan tutup gelas. Saya yakin dia membatin hal yang sama seperti saya. Kalau bukan saya dan Pak David, lalu siapa yang doa Bapak kami secara rutin? Saya membatin. Setelah agak malam dan tidak ada kesimpulan yang bisa diambil, Pak David dan istri pamit pulang. Sepanjang obrolan kami tak pernah menyinggung soal hal-hal mistis. Namun saya yakin pikiran yang sama pasti sekelebat terlintas di pikiran Pak David. Terbaca dari raut muka yang agak kusut dan kebiasaannya melirik ke teras belakang, seakan-akan cemas sekaligus takut. Nah, menjelang pukul 12 malam, saya mengirimkan pesan pendek ke Pak David. Sudah tidur, Pak? Sedetik kemudian pesan pendek saya langsung centang 2 dan berwarna biru. Ternyata Pak David memang terjaga dan tengah bingung mau mengontak saya atau tidak. Pas banget Pak Wahyu. WhatsApp saya sama istri lagi menunggu doa malam yang tadi kita bahas. Saya hanya membaca pesan pendek itu karena memang tak perlu membalasnya. Istri saya yang juga ikut terjaga menyenggol lengan saya sambil berbisik. Doa malam sudah mulai, Mas. Saya mengangguk dan memasang telinga, dan 2 minggu setelah menghuni rumah itu, untuk pertama kali saya ketakutan. Bapa kami yang ada di surga, jeda 1 detik, dimuliakanlah namamu. Kembali jeda. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah. Jeda lagi, agak lama. Dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, jeda kali ini lebih pendek. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, entah kenapa saya refleks menjawab amin untuk menutup doa Bapa kami itu. Doa Bapa kami biasa dipakai untuk membuka rangkaian doa yang lebih panjang. Namun malam itu saya dan istri hanya mendengar doa Bapa kami. Setelah itu sunyi. Nah, setelah 30 menit kemudian notifikasi WhatsApp muncul Pak David. Iya kan Pak? Awalnya saya mengira Pak Wahyu yang tiap malam berdoa di teras belakang. Iya Pak, saya juga kaget. Tapi memang pendek gitu ya Pak, doa malam yang Bapak dengar. Loh, enggak toh Pak, panjang kok. Mirip kayak lagi dia di Rosario. Ada doa-doa yang pakai bahasa asing juga. Tapi saya cuma dengar doa Bapa kami aja Pak. Enggak mungkin. Ini barusan selesai doa malam di belakang itu. Makanya saya baru WhatsApp Bapak. Nah, jadi saya dan istri cuma mendengar Bapak kami. Sementara itu, Pak David mendengar doa malam yang lebih panjang. Pak, kayaknya besok saya mau ketemu yang punya rumah. Pak David mau ikut enggak? Boleh Pak. Besok kabari saja saya ya. Saya mau kunci kamar lalu tidur saja. Jadi enggak karuan gini. Nah, siang harinya saya dan Pak David berkunjung ke rumah Pak Tanto, pemilik kontrakan. Kepada Pak Tanto, kami menjelaskan kejadian yang janggal di teras rumah belakang. Begitu mendengar penjelasan ringkas kami,
raut muka Pak Tanto menjadi aneh. Dia menghela napas beberapa kali kepada kami. Pak Tanto kemudian menjelaskan asal muasal kejanggalan doa malam di teras belakang. Nah, rumah kontrakan Pak Tanto ada 4. 2 rumah saling menempel, sementara 2 rumah yang lainnya berjarak sekitar 50 meter di ujung kampung. 2 rumah yang saling menempel itu yang saya dan Pak David sewa. Sebelumnya lahan tempat rumah kami berdiri adalah bagian dari sebuah halaman rumah yang lebih luas. Namun sekitar tahun 1940 ada sebuah rumah peristirahatan yang berdiri di wilayah kampung tempat saya dan Pak David tinggal. Nah, rumah peristirahatan itu memang kecil, tapi halamannya cukup luas. Konon keluarga Belanda yang mempunyai rumah peristirahatan sampai membangun 2 istana kecil. Nah, pada awal 1942 ketika Jepang resmi menguasai Indonesia, rumah peristirahatan ini tidak luput dari sasaran perampasan. Dan konon keluarga Belanda yang tak sempat mengungsi menjadi sasaran kebrutalan prajurit Jepang. Jasad keluarga Belanda berjumlah 3 orang itu dimakamkan di salah satu sudut halaman dalam 1 liang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, orang pribumi yang kenal dekat dengan keluarga Belanda ini membongkar makam itu. Ketiga jasad itu lalu dimakamkan secara layak di masing-masing liang yang berbeda dan berjajar selamanya dalam keheningan sudut kampung. Seiring waktu, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan kampung ini, pagar halaman rumah keluarga Belanda itu menghilang. Di sana sini muncul rumah. Pada pertengahan 1970, rumah peristirahatan kecil itu roboh karena badai. Oleh warga, rumah itu sekalian diratakan dengan tanah supaya tidak membahayakan. Nah, 3 kuburan di sudut halaman masih ada, tetapi sudah semakin tidak terawat. Pada saat itu tidak jelas soal kepemilikan tanah. Nah, oleh buyut Pak Tanto, beberapa patok tanah ditanam di sana. Entah bagaimana beberapa ratus meter resmi menjadi tanah buyut Pak Tanto, termasuk 3 kuburan itu. Lama sekali lahan kosong itu tidak dijamah hingga pada awal 2018 Pak Tanto berencana membangun rumah kontrakan untuk mendirikan 2 rumah. Nah, kuburan itu harus dipindahkan saat itu. Ritual memindahkan makam pun dilakukan. Namun sayang belakangan diketahui ada sesaji yang tidak lengkap. Almarhum Mbah Kaum melakukan kesalahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya 3 makam itu sudah kadung dipindahkan dan tepat di atas 3 makam itu berdiri tembok beton yang memisahkan rumah kontrakan saya dan Pak David. Jadi bisa dibilang tembok teras rumah belakang kontrakan kami itu memotong makam keluarga Belanda itu menjadi 2 bagian yang dipindahkan dengan ritual yang tidak lengkap. Konon doa Bapak kami adalah doa yang deraskan keluarga Belanda itu sebelum dibantai prajurit Jepang. Pak Tanto menarik napas panjang dan meminta maaf karena tidak memberitahu kenyataan ini. Pak Tanto juga heran. Kenapa baru sekarang peristiwa doa malam itu terjadi? Penghuni sebelumnya tidak pernah mengadu
terjadi kejanggalan. Namun Pak Tanto sepertinya lupa. Penghuni sebelumnya cuma bertahan kurang dari 6 bulan sebelum saya masuk. Nah, mungkin karena Pak David dan Pak Wahyu agamanya sama kayak almarhum keluarga Belanda, jadi mereka ngasih tanda dengan doa malam itu. Nah, saya dan Pak David tidak bisa berkomentar, lebih tepatnya bingung mau berkomentar apa. Pak Tanto tidak tahu apa tujuan doa Bapak kami untuk doa malam itu. Dan bagi Pak Tanto, juga kepercayaannya bisa jadi itu sebangsa jin yang menyaru seperti keluarga Belanda. Tujuannya hanya ingin mengganggu saja. Di ujung pertemuan itu, Pak Tanto berjanji membawa kenalannya, seorang pengurus gereja, untuk melihat langsung kejanggalan doa malam yang terjadi. Saya dan Pak David berjalan pulang dalam diam. Akhirnya kami hanya bisa pasrah dan saling menguatkan. Paling tidak sumber kejanggalan yang disebut jin oleh Pak Tanto tidak pernah mengganggu secara fisik. Lalu malam harinya sekitar pukul 11, Pak Tanto datang bersama kenalannya, seorang pengurus gereja, namanya Pak Win. Terlihat sudah sepuh, mungkin sudah berusia hampir 70 tahun. Raut mukanya terlihat lelah, bisa jadi karena sekarang sudah lewat jam istirahat untuk orang setua Pak Win ini. Kemudian kami duduk melingkar di rumah kontrakan saya, hanya teh hangat yang kami sentuh. Camilan yang disediakan istri saya sama sekali tidak dijamah. Kami sama-sama menunggu. Pukul 12 malam lewat 12 menit, lantunan doa Bapa kami mulai terdengar. Sontak kantuk kami hilang. Pak Win berdiri paling pertama, padahal 1 jam yang lalu saya lihat beliau terlihat susah payah ketika hendak meletakkan pantatnya di kursi. Pak Tanto memandang saya memandang Pak Win yang entah kenapa napasnya terdengar begitu berat. Saya khawatir beliau kolaps. Pak David menggelengkan kepala ketika saya mengarahkan pandangan ke dirinya. Seakan-akan dia tahu saya hendak menyuruhnya menemani Pak Win, yang sudah berjalan mendekati teras belakang. Saya lalu menaruh kaos bagian pundak Pak David dan sedikit menyeretnya untuk menemani saya menyusul Pak Win. Pak Tanto akhirnya ikut melangkah setelah melihat kami agak berani. Dan saat itu saya agak menyesali adegan sok berani barusan. Di teras belakang dipisah oleh sekat pintu kaca, Pak Win melihat langsung ke arah mata sebuah penampakan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya ingin mengamini keterangan Pak Tanto soal jin, namun saya pun ragu akan kebenarannya. Berdiri di dekat tembok teras belakang, sosok sepuh orang Belanda dengan kumis tebal yang sudah berwarna putih. Entah kenapa tatapan matanya terasa teduh sekaligus mengintimidasi. Di sebelah jin Eyang Belanda itu berdiri yang nampaknya istri dan anak perempuannya. Istri dan anaknya mengenakan dress sederhana berwarna senada biru terang. Keduanya menundukkan kepala. Untuk pertama kali selama hidup saya melihat yang orang banyak sebut sebagai jin. Saya enggan sepakat dengan penyebutan jin. Agama saya tidak terlalu akrab dengan istilah jin, tetapi arwah atau sekedar istilah penampakan. Biasanya mereka membawa sebuah pesan tertentu. Nah, kehadiran Pak Win menghentikan doa malam keluarga jin itu. Saya tidak bisa memastikan apakah
jin Eyang Belanda itu marah atau tidak. Namun saya yakin sekali dia sedikit beringsut ke kiri lalu berjalan ke arah kami. Aroma tembakau dan bau apek tercium cukup pekat. Saya curiga Pak Win, seorang pengurus gereja, gentar juga dengan pengalaman ini. Secara tidak sadar dia mundur satu langkah ketika jin Eyang Belanda itu mendekat. Seperti kebiasaan manusia yang tengah takut dan menyerah kepada kehidupan yang dia lalui. Ingat Tuhan, Pak Win berusaha memukul mundur jin itu dengan menderaskan doa Bapa kami. Sebuah kesalahan besar. Lalu Pak Win membuka dengan membuat tanda salib. Tangan kanannya sudah memegang rosario berwarna putih gading. Bapa kami yang ada di surga, Pak Win memulai dengan tempo cepat. Dia ketakutan. Dan sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Istri dan anak perempuan si jin Eyang Belanda itu mengangkat kepalanya dan menimpali doa Pak Win. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Mereka mengikuti doa Pak Win dengan tempo lambat. Pak Win tercekat, tak mampu melanjutkan doa malam yang janggal itu. Beberapa saat kemudian, jin Eyang Belanda itu yang melanjutkan dengan tempo yang lebih stabil. Di atas bumi seperti di dalam surga, berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tak ada yang menjawab amin, semua terdiam. Kami dan juga rombongan jin itu. Kami seperti menjadi umat, atau lebih tepatnya penonton doa malam. Sesaat doa malam selesai, ketiganya menghilang secara perlahan seperti kabut yang tersedot oleh ketiadaan. Pak Win menangis, sebuah tangis yang janggal. Lirih dia bilang, "Nyuwun pangapura, saya hanya bisa menangkap dua kata itu yang bermakna permintaan maaf. Kalimat Pak Win lain tak bisa saya tangkap karena diucapkan terlalu lirih." Beberapa saat setelah lantunan doa Bapa kami di doa malam, kami semua terdiam. Saya dan istri kembali ke dapur untuk membuat minuman hangat lagi. Satu-satunya tema yang kami bicarakan adalah, kenapa doa malam itu harus terjadi dan bagaimana setelah ini? Kemudian Pak Tanto mengusulkan digelar doa bersama untuk kedua kalinya dengan mengundang orang kampung. Pak Win siap menyediakan kebutuhan ritual, keagamaan, dan adat setempat untuk ketenangan arwah keluarga jin Belanda itu. Akhirnya kami hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka cuma butuh didoakan dan mendapat tempat istirahat yang lebih layak. Bagaimana mau tenang jika rumah terakhir diterjang dan dipotong oleh tembok rumah? Maka itulah yang terjadi 5 hari kemudian. Doa bersama kami gelar dan kali ini Uborambe untuk ritual pemindahan kubur lebih lengkap. Malam harinya beberapa tetangga kami tetap tinggal untuk menemani kami. Jaga-jaga siapa tahu doa malam itu terjadi lagi. Namun kali ini tepat pukul 12 malam lewat 12 menit, hanya sunyi yang menyambut kami. 1 minggu kemudian, Pak David pamit. Dia memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya. Tidak betah katanya. Pak Tanto dan Pak Win berusaha menahan, tetapi keputusan Pak David sudah bulat.
Sore hari menjelang kepergian Pak David, saya dan istri berkunjung ke rumahnya sekedar untuk pamitan. Kami berpelukan dan saling mendoakan. Agak berat juga ditinggal tetangga yang baik seperti Pak David. Nah, sebelum Pak David masuk ke mobil rental yang akan mengantarnya ke bandara, dia meminta saya mendekat. Lalu dia berbisik, anggota keluarga jin Belanda itu ada 4, bukan 3. Pak Tanto belum sepenuhnya jujur. Hati-hati dengan yang satu, jangan putus berdoa. Saya terdiam, badan saya sebelah kiri tiba-tiba kebas. Jantung berpacu agak cepat. Keringat dingin terasa di tengkuk saya. Belum sempat saya bertanya, mobil Pak David sudah melaju. Tepat saat mobil Pak David berbelok di ujung kampung, aroma tembakau dan bau asap kembali tercium. Sontak saya berbalik badan dan bilang ke istri, besok kita cari rumah kontrakan baru. Kita pindah. Sekian cerita yang cukup panjang dan menyeramkan dari Mas Haryo ini. Semoga kita selalu dilindungi di tempat tinggal kita masing-masing. Sekian untuk persetan kali ini, semoga menyeramkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan berdoa. Matur nuwun.